Saudara, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat akan memasuki babak baru. Pekan depan, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan kepada para terdakwa. Salah satunya adalah Ferdy Sambo. Saat diperiksa sebagai terdakwa, Ferdy Sambo tetap pada keterangannya bahwa dirinya tidak ikut menembak Yosua. Apakah Sambo akan dituntut hukuman maksimal? Kita akan bahas bersama pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho dan penasihat hukum keluarga Yosua Huta Barat Yonatan Baskoro. Selamat malam Pak Hipnu, selamat malam Pak Yonatan. Selamat malam Mbak Livi, Mas Yonatan. Selamat malam Mbak Livi, Prof Hipnu. Saya ke Prof Hipnu dulu. Prof, di kompas.com saya lihat kutipan pernyataan Prof yang menyatakan bahwa Prof yakin hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal. Itu juga seiring dengan tuntutan jaksa nantinya. Kenapa begitu, Prof? Ya, gini Mbak Livi. Karena dari bukti-bukti yang sudah disampaikan dalam persidangan, itu sudah konsep perencanaan itu masuk. Apa konsep perencanaannya? Adalah ada waktu. Waktu untuk berpikir. Nah itu. Dan waktu itu relatif. Satu. Kedua, adalah tentang keadaan tenang. Tenang itu juga relatif. Kita tenang jangan diartikan suatu tenang tidak terjadi apa-apa. Tenang dalam arti ada suatu sifat yang dongkol untuk melakukan suatu tindakan. Itu masuk. Dan kalau kita lihat formulasi unsur berencana, yang paling dominan adalah keadaan relatif untuk berpikir. Itu kalau kita lihat timbang dalam suatu penilaian angka. Yang paling berat adalah relatif untuk berpikir. Satu. Kemudian terkait pembunuhannya, Mbak Livi, di dalam hukum pidana, apa yang disampaikan oleh terdakwa itu sah-sah saja mau mengingkari. Karena dalam prinsip hukum pidana adalah asas non-incrimination, bahwa seseorang terdakwa tidak dibebani pembuktian. Kalau toh pun dia mengingkari, itu suatu yang biasa. Oleh karena itu suatu yang bentuk tanggung jawab dia, bahwa dia memang tidak melakukan suatu tindakan pidana. Yang ketiga, bukti yang konkret, Mbak. Bukti yang konkret itu adalah dari balistik forensik. Balistik forensik yang menentukan bahwa ada 7 peluru yang masuk dalam tubuh Yosua. Yosua mengaku 3 atau 4. Pertanyaannya, yang 2 siapa? Atau yang 3 siapa? Karena dari senjata yang ditemukan adalah DNA-nya mirip Yosua. Pertama, yang cerita awal senjata Yosua adalah diamankan di Magelang. Tapi dari pembuktian di lapangan adalah senjata Yosua masih menempel di pinggang. Dan pengakuan dari saksi adalah diambil senjata dari Yosua untuk menembakkan. Bagaimana itu dilakukan adalah bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan. Oke. Prof, ya. Tapi kalau kita breakdown satu-satu, ini kan Sambo masih berkelit sampai akhir bahwa ia menyebut tidak ikut menembak Yosua, itu satu. Yang kedua, sempat ada bukti yang disiapkan oleh pengacara terdakwa soal sarung tangan yang kemudian tidak terbukti bahwa kemungkinan besar memang Sambo tidak menggunakan sarung tangan yang terlihat saat itu di CCTV. Ya. Ini kan bukti-bukti selain pernyataan Sambo bahwa dia tidak ikut menembak ya. Ini kan bukti yang sebetulnya cukup kuat untuk meyakinkan hakim. Apa yang membuat Anda yakin betul bahwa bukti tersebut akan diabaikan hakim, hukuman maksimal akan tetap dijatuhkan? Masalah sarung tangan sudah dibuktikan bahwa yang bersangkutan ketika mengambil senjata Yosua adalah membersihkan sarung tangan. Senjata itu sudah menjadi tidak ada DNA-nya, sidik jarinya. Ini saya kira suatu yang luar biasa. Ini penyidik loh, Mbak. Seorang penyidik itu ketika melakukan suatu kejahatan pasti sudah menjadikan suatu jaga-jaga orang Jawa untuk mengantisipasi bukti itu tidak terlihat. Pasti. Jadi tidak mungkin tidak ada bukti. Ternyata nggak ada DNA sidik jari kan? Karena sudah dihapuskan. Nah, disinilah yang harus kita pikirkan bahwa semua keterangan dengan penembakan-penembakan yang ada itu dia jangan menolak. Nah, begitu. Terkait dengan perencanaan pasti menolak. Tapi bukti kaitannya waktu dengan penembakan yang ada, dengan senjata yang ada, saya kira sudah cukup melakukan bahwa itu suatu pembunuhan dan pembunuhan dilakukan suatu perencanaan. Baik, kita lanjutkan perbincangannya di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas jelang tuntutan jaksa terhadap para terdakwa pembunuhan Yosua. Apakah kemudian Sambo akan dituntut hukuman maksimal? Masih bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho dan penasihat hukum keluarga Yosua Yonatan Baskoro. Mas Yonatan, pembacaan tuntutan
tuntutan terhadap para terdakwa, termasuk Sambo, ini kan rencananya akan dilakukan pekan depan. Apa yang jadi perhatian utama keluarga Yosua? Tentu kami melihat dalam hal ini tuntutan pasti akan sesuai dengan harapan publik, saya rasa. Harapan publik ya yang seperti kita ketahui sama dengan harapan keluarga. Apalagi keluarga kan begitu. Tuntutan yang kita harapkan tentu adalah hukuman yang setimpal. Ya kalau maksimal artinya memang terbukti begitu ya. Dan saya yakini juga untuk pembunuhan berencana ini sebetulnya sudah memenuhi unsur begitu. Tinggal bagaimana nanti majelis hakim. Tetapi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita melihat hukuman ataupun penuntutan dan nanti pada akhirnya vonis, kita akan melihat nanti dasar pertimbangan-pertimbangan yang disajikan di dalam persidangan. Karena kalau kita melihat dasar peringan Verdi Sambo ini saya lihat tidak ada. Hanya mungkin ucapan penyesalannya saja di akhir. Tetapi kalau kita melihat dasar pemberat, yakni Sambo ini adalah seorang jenderal, Kadif Propam, kemudian yang seharusnya bisa menggunakan kewenangannya untuk menangkap almarhum jika memang betul almarhum melakukan kesalahan, tetapi ini kan dibunuh begitu. Kemudian juga dalam hal ini menghancurkan citra Polri begitu. Ditambah lagi melibatkan banyak orang, banyak kepolisian yang harus kehilangan pekerjaannya dan terlibat sampai di demosi. Saya rasa itu akan memberatkan Verdi Sambo sehingga hukuman nanti atau vonis nanti bahkan tuntutan itu akan maksimal menurut saya, terutama untuk FS sebagai aktor intelektual di dalam kasus ini. Iya, lagi-lagi soal meskipun Sambo tetap bersikeras dia tidak ikut menembak, meskipun Putri juga berulang kali menyatakan ia adalah korban dari perilaku Yosua, Anda tetap yakin bahwa hukumannya akan tetap hukuman maksimal? Ya kalau kita lihat tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwasannya terdakwa ini kan punya hak ingkar, jadi dia bisa berbicara apa saja. Tetapi berdasarkan keterangan saksi yang lain, bukti-bukti yang lain yang telah disajikan di persidangan itu akan dicocokkan dan disesuaikan. Dan saya rasa justru apa yang disampaikan di dalam pembelaan ketika itu tidak terbukti dan dianggap oleh majelis hakim sebagai hambatan atau berbelit-belit di dalam persidangan, justru itu akan memberatkan, Mbak. Jadi itu yang sebetulnya kita harapkan. Sudahlah, jujur saja, buka apa adanya. Tetapi ternyata memang sampai akhir ini konsisten dengan statement-statementnya yang disampaikan dan itu banyak kejanggalan begitu. Saya rasa ini, saya percaya dan keluarga percaya hakim bisa melihat ini secara objektif dan itu mungkin saya yakini akan dianggap sebagai penghambat ataupun berbelit-belit di dalam jalannya persidangan. Oke, saya ke justru itu akan memberatkan sehingga untuk mendapatkan hukuman maksimal itu saya rasa kita sudah tahu dan publik pun bisa menilai dan ini juga menjadi kasus sorotan publik sehingga ini harus hati-hati sekali hakim dalam memutus perkara. Oke, Prof. Hipnu. Kalau tadi soal Sambo, bagaimana dengan Putri Chandrawati? Ya, Putri kan sebagai bentuk turut serta pasal 55. Dalam turut serta ini memang kalau kemarin diskusinya adalah sebagai kehendak yang sama, saya melihatnya bukan suatu kehendak sama. Karena suatu kehendak sama itu kita tidak harus berpikir bahwa hal yang bersifat subjektif masing-masing peran serta, Mbak Livi, itu jangan diobjektifkan. Tapi dari yang objektif harus disubjektifkan. Artinya apa? Dalam suatu peran serta itu juga dilihat dari kemampuan dari orang yang bersangkutan. Terdakwa yang bersangkutan. Bu Putri itu perannya seperti apa? Membantukah? Membersihkan di LK kah? Kan gitu. Ataukah malah mempersiapkan? Itu kita harus lihat. Kalau hanya sebagai membantu ya saya kira tidak masuk kualifikasi yang memberatkan. Seperti yang disampaikan Mas Jonathan, aktor intelektualnya adalah Pak Sambo. Sehingga peran Bu Putri membantu. Nah, membantu itu nanti tergantung pada pembuktian yang dilakukan dan saya kira kemarin sudah agak terbukti terkait dengan saksi yang mengatakan bahwa Bu Putri menganjurkan untuk pakai sarung tangan, bersihkan dan itu sebagai bentuk pembantuan sebagai bentuk pengajuran, sebagai bentuk relasi kuasa dan relasi dalam suatu keluarga. Relasi keluarga itu adalah sebagai bapak kepada istri, pimpinan, relasi kuasa atas pimpinan sebagai kadif kepada anak buahnya. Ini masuk kualifikasi sana. Sehingga saya kira kok masing-masing peran itu bisa terbukti. Cuman memang kayaknya Bu Putri itu yang paling berat adalah sebagai penyebab informasi yang mungkin keliru. Atau informasi yang disampaikan oleh Sambo itu tidak tepat, tidak didukung dengan bukti yang ada. Ini yang menjadikan beban berat. Tapi kalau seandainya informasi itu
dengan bukti yang berat, oh ada pelecehan buktinya sini, oh ada perkosaan, visumnya ada, suratnya ada, lukanya ada, lebamnya ada, itu mas kualifikasi saya kira lebih ringan. Tapi kini kan tidak ada. Disinilah saya kira peran-peran yang disampaikan oleh baik R, baik K, baik P, baik Eliezer itu sangat variatif sekali. Oke. Ya. Artinya Anda yakin Putri juga akan dapat tuntutan hukuman yang maksimal? Oh enggak. Kalau Bu Putri enggak. Justru tidak? Tidak seperti Sambo? Tidak seperti Sambo, karena Sambo sebagai aktor intelektual. Oke. Lalu bagaimana dengan Eliezer? Eliezer pasti. Eliezer adalah sebagai justice kolaborasi. Yang membuka, yang membantu kontribusi. Dan kontribusi ini bukan hanya di persidangan Mbak Ini, tapi ada di pengungkapan perkara, di praadjudikasi. Justru yang menarik kalau kita simak perkara ini adalah di praadjudikasi. Bagaimana suatu kasus yang tadinya mau ditutup, di backup, sampai dibuka seperti ini. Ini suatu luar biasa. Sehingga saya kira Eliezer tetap dipidana, tapi ringan. Karena perannya sebagai justice kolaborasi. Oke, ini akan jadi pertanyaan untuk Mas Yonatan. Bagaimana kemudian harapan keluarga terhadap hukuman untuk Eliezer? Kan sempat ada permintaan maaf, sudah dimaafkan juga oleh keluarga, oleh orang tuanya langsung. Di persidangan kita juga bisa menyaksikan bersama-sama. Bahkan sempat ada momen pertemuan antar keluarga orang tua Eliezer dengan orang tua Yosua. Kala itu seperti apa harapan keluarga Yosua untuk hukuman terhadap Eliezer? Karena bagaimanapun Eliezer adalah eksekutornya. Yang pertama, kami keluarga ya, memang diajarkan untuk saling memaafkan dan mengampuni siapapun yang berbuat salah kepada kami. Termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Livi tadi, di dalam pertemuan keluarga beberapa waktu yang lalu memang keluarga sudah memaafkan, walaupun cukup berat untuk menerima kondisi dan keadaan anak kesayangan almarhum Brigadir Yosua sudah tidak ada. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini terkait bagaimana dengan hukuman yang akan dijatuhkan oleh kepada Richard, sepenuhnya kami serahkan kepada majelis hakim. Dan kami juga berharap apapun itu keputusan hakim, kami berharap yang seadil-adilnya. Dan kami dari keluarga akan menghormati setiap keputusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim maupun tuntutan nanti yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga yang penting adalah semua yang terbukti dan semua yang terlibat harus diadili dengan adil. Begitu sih Mbak. Oke, Mas Yonatan ketika diperiksa sebagai saksi kan keluarga sempat hadir di persidangan. Apakah ketika tuntutan dan juga vonis nanti keluarga juga akan hadir? Sampai saat ini kita masih belum berbicara sampai ke arah sana. Tetapi yang jelas selama jalannya proses di dalam persidangan sampai akan dibacakan tuntutan minggu depan, itu kita selalu memantau dari kejauhan. Karena memang kan keluarga juga punya kesibukan masing-masing, kemudian terbatas juga dengan jarak yang cukup jauh dari Sungai Bahar harus ke Jakarta. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang nanti keluarga menginginkan untuk hadir, kita akan berkomunikasi dengan keluarga bagaimana sebaiknya. Kalau memang harus datang, kami pasti hadir. Yang pasti keluarga berharap tuntutan dan juga putusan yang seadil-adilnya atas tewasnya almarhum Yosua, begitu kira-kira. Terima kasih pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho dan penasihat hukum keluarga Yosua Huta Barat Yonatan Baskoro telah meluangkan waktunya di Sapa Indonesia Malam.